Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fazira. Saya dari kelas SI 11 dengan nomor BP 2110 1152 610 489. Baiklah, saya akan menjawab tugas dari konsep sistem informasi. Dari pertanyaan soalnya, carilah jenis-jenis personil dalam pengembangan sistem informasi yang ada pada perusahaan daerah di Sumatera Barat. Buat rangkuman dan video interaktifnya. Baiklah, saya mengambil perusahaan daerah di Sumatera Barat, yaitu PT Semen Padang. Yang pertama, untuk personil pengembangan sistem informasi yang ada pada PT Semen Padang merupakan salah satu sistem informasi manusia, di mana sumber daya manusianya menjadi komponen sistem informasi yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemakai akhir dan spesialis teknologi informasi. Yang A, pemakai akhir atau end user. Pemakai akhir ini disebut juga dengan klien, adalah orang yang memakai sistem informasi atau informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Dan terbagi dua, yang pertama ada user, itu disebut juga sebagai end user atau operator, dan user manager yang mengawasi pekerjaan end user. Yang kedua, itu ada manajemen. Dia sebagai pemegang peranan penting dalam menyetujui rencana pengembangan sistem dan penyediaan dana. Untuk B, ada personil spesialis pengembangan sistem informasi pada PT Semen Padang ini. Yang pertama itu ada operator. Jadi dalam hal ini, operator komputer itu mempunyai tugas mengoperasikan komputer dan peralatan pendukung. Adapun operator yang mempunyai tugas dalam pemasukan data yang biasanya disebut sebagai operator entry data atau data entry operator. Yang kedua, ada analisis sistem yang dinamakan sistem atau sistem analis. Analisis sistem ini adalah seseorang yang mempunyai keahlian atau kemampuan luas di bidang teknologi informasi dan bisnis, serta dapat menggunakan pengetahuan aplikasi komputer di dalam memecahkan masalah. Atau seseorang yang bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pemakai ke dalam spesifik teknik yang dilakukan oleh programmer dan terhadap permintaan seorang manajer. Dan untuk fungsi sistem analis ini, dia itu mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Contohnya, suatu perusahaan menginginkan pemakaian komputer dalam pengolahan data. Jadi semua masalah yang ada pada proses yang sudah berjalan itu diidentifikasikan dan dianalisis. Kemudian berbagai formulir yang ada di perusahaan tersebut dipelajari dengan tepat. Dan juga ada pemrograman aplikasi atau application programmer, di mana program aplikasi ini tuh mempunyai tugas membuat suatu aplikasi atau program komputer yang dipakai dalam sistem informasi ini. Jadi aplikasi yang dibuat itu didasarkan spesifikasi yang dibuat oleh analisis sistem ini. Tugas dari seorang programmer ini yang pertama itu tanggung jawab yang terbatas pada pembuatan program komputer atau coding. Kedua, pengetahuan yang cukup terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilitas, dan bahasa-bahasa program yang diperlukan. Ketiga, pekerjaan programmer sifatnya teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi-instruksi program ini. Dan juga Semen Padang ini juga telah menetapkan standar menggunakan Active Directory atau alat manajemen untuk pengontrolan end user device. Jadi sebagai sarana pengendalian semua aplikasi melalui single sign-on untuk kemudahan penggunaan layanan ICT. Jadi pedoman keandalan pengamanan ini dan penggunaan fasilitas sistem informasi selanjutnya itu diatur dalam pedoman pengelolaan ICT PT Semen Padang nomor 020 garing KTPS garing DIR garing 2014. Jadi guna menjamin ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak serta ketersediaan data dan informasi dalam kondisi darurat. Jadi Semen Indonesia ini menyiapkan hal berikut, yaitu Disaster Recovery Center atau DRC, dan juga ada jika sistem ERP mengalami kegagalan, maka operasional transaksi akan tetap berjalan dengan mengaktifkan sistem ERP di DRC yang dikelola oleh Survey SMIJ.
IG. Jadi Semen Padang juga menyusun target operation model ICT nih untuk memastikan dukungan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Semen Padang dalam mengimplementasikan strategi bisnis dengan berprinsip pada adanya poin pertama ada standarisasi proses bisnis dan sistem di seluruh grup Semen Indonesia. Yang kedua, itu ada peningkatan level otomasi proses. Ketiga, ada peningkatan kontrol. Terus yang keempat, ada analisis program atau analisis programmer. Itu analisis program ini adalah suatu posisi dalam pengolah data elektrik yang bertugas sebagai pemrograman yang berhubungan dengan operasi internal komputer dan peripheral atau software engineer atau sistem engineer. Yang kelima, ada administrator basis data, database administrator atau DBA. Jadi administrator basis data ini tuh bertanggung jawab terhadap struktur data di dalam basis data yang digunakan dalam organisasi. Administrator yang berperan dalam mendefinisikan standar data tersebut. Yang keenam, itu ada teknisi komunikasi data atau spesialis komunikasi data. Jadi teknisi komunikasi data ini tuh mempunyai tanggung jawab terhadap masalah komunikasi data dan jaringan komputer. Jadi Semen Padang itu melakukan transfer knowledge dengan berbagai metode seperti learn and share. Semen Padang Discussion Club, Leader Cafe, Inspiring Day, Their Essays, Community of Practice, Online Document, Portal KM, Share lewat link itu, dan sosialisasi. Jadi hal tersebut knowledge ini tuh untuk permasalahan teknologi informasi dikumpulkan dan disebarkan melalui website service desk gitu. Terus untuk poin ketujuh, itu ada teknisi perawatan sistem, di mana dia bertanggung jawab terhadap kelangsungan operasi perangkat keras atau hardware engineer. Jadi seperti kinerja mesin di seluruh pabrik, itu dapat dipantau secara real time dan ditampilkan dalam bentuk dashboard agar dapat dideteksi potensial terjadinya masalah itu. Dan juga poin ke-8 ada webmaster. Webmaster ini adalah personil yang bertanggung jawab terhadap isi halaman web yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Terus yang ke-9, auditor PDE atau pengolah data elektronik, di mana personil ini tuh mempunyai tanggung jawab memastikan bahwa sistem informasi yang berbasis komputer itu memenuhi azas-azas akuntansi dan pengauditan sehingga keamanan data dalam sistem yang terjamin. Dan juga ada yang C, ada komputasi pemakai akhir, di mana end user computing atau NUC adalah sebuah lingkungan yang dapat memicu pemakai secara langsung dapat mengatasi masalah-masalah terhadap kebutuhan informasi. Jadi ada beberapa alasan terbentuknya EUC ini tuh end user computing itu tuh karena departemen yang melayani permintaan pemakai terhadap kebutuhan informasi kurang cepat tanggap karena orang-orangnya terlalu sibuk menangani proyek-proyek yang sedang dan harus diselesaikan. Jadi dengan ketergantungan PC dan perangkat keras pendukung yang semakin murah dapat dihubungkan dengan mudah ke server basis data. Dan juga dukungan perangkat lunak yang kian mudah digunakan oleh pemakai akhir seperti tim Countercat, proyek-proyek strategis, proyek Indarung 6 gitu. Nah, baiklah uh, baiklah hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan dari penjelasan soal tersebut. Semoga yang saya jelaskan ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.